Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan sedikit berbagi ilmu tentang matrik. Dalam hal ini kami akan menjelaskan matrik dalam program MATLAB. Yang di sini kami membuat tutorial ini berdasarkan tugas matematika komputasi. Sebelum kami menjelaskan apa itu matrik, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, nama saya Niko Alfiandi, NPM G1A013044, dan saya rekan kerja dari Deko. Nama saya Ja'far Nasruddin Al-Adam, NPM G1A013043. Di sini kami berdua berasal dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang matrik. Nah, pada matris ini ada 6 judul yang akan kami jelaskan dari matris tersebut. Yang pertama yaitu apa itu skalar, vektor, dan matriks. Yang kedua, ukuran matriks. Yang ketiga, matriks khusus. Yang keempat, manipulasi indeks matriks. Yang kelima, membuat deret. Yang keenam, membentuk ulang matriks. Baiklah, saya terima kasih Ja'far atas penjelasannya tentang matriks. Di sini saya akan menjelaskan subbab 1 sampai 3. Pertama, kita akan memasuki subbab pertama, itu apa itu skalar, vektor, dan matriks. Skalar merupakan suatu bilangan tunggal. Baik, kita akan jalankan di MATLAB. Bagaimana itu skalar? Skalar sama dengan 3. Hasilnya skalar, bilangan skalar adalah 3. Lalu kita masuk kedua tentang vektor. Vektor ialah sekelompok bilangan yang tersusun satu dimensi. Dalam MATLAB biasanya disajikan sebagai vektor baris atau vektor kolom. Nah, kita akan masuk vektor baris. Gurung siku 3,5,7. Nah, terlihat di sini vektor membentuk 3 kolom 1 baris. Baiklah, kita akan buat beberapa kolom dari berapa baris. Vektor 2 2,4 2,5. Terlihat di sini susunannya adalah vektor 2 memiliki satu kolom dengan 3 baris. Nah, perbedaan vektor dengan vektor 2 adalah kalau vektor baris kita memisahkannya dengan koma, tetapi kalau untuk membuat membuat baris, kita harus menggunakan titik koma sebagai tentukan barisnya. Selanjutnya kita akan masuk ke matriks. Matriks ialah kelompok bilangan yang tersusun dalam segi 4 2 dimensi. Di dalam MATLAB, matriks didefinisikan dengan jumlah baris dan kolomnya. Nah, kita masukkan contoh saja. Matriks 3 kali 3 itu matriks sama dengan gurung siku 10, 20, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Untuk situ untuk memisahkan tanpa menggunakan koma pun kita bisa membuat 3 baris dan 3 kolom, karena kita menginputnya berdasarkan 3 baris dan 3 kolom. Untuk melihat selain itu, kita juga bisa menggunakan tapi sebelumnya kita lihat matriks juga sudah 10, 20, 30. Kita enter menjadi 40, 50, 60. Kita enter kembali 70, 50, 90. Dan itu huruf siku digunakan untuk memisahkan baris dan kolomnya. Selain cara ini, kita juga bisa menambahkan cara lain, yaitu matriks 2 sama dengan
posiku 10, 10, 20, 30, titik koma, 40, 50, 60, titik koma, 70, 80, 90. Enter. Nah, di sini kita lihat dengan penggunaan titik koma kita bisa membuat 3 kolom dan 3 baris, karena titik koma digunakan dalam hal baris pemisah antara baris. Jadi kalau 10, 20, 30 kita definisikan satu baris, lalu dengan 3 kolom, lalu kita titik koma, buat titik koma, kita buat lagi kembali 40, 50, 60 titik koma, maka dia akan menyusun ke baris kedua. Berikut sama halnya dengan 70, 80, 90. Perbedaan vektor, skalar, dan matriks. Kalau skalar hanya satu, berisikan matriks 1 kali 1, kolom 1, baris 1. Dan vektor bisa dianggap sebagai matriks satu dimensi, satu baris dan beberapa kolom, ataupun banyaknya baris dengan satu kolom. Sedangkan matriks memiliki lebih dari satu kolom dan baris satu kolom. Matriks juga didefinisikan dengan kurung siku dan biasanya dituliskan baris per baris. Untuk dijelaskan lagi, tanda koma digunakan untuk memisahkan kolom dan titik koma untuk memisahkan baris. Sekarang kita akan mencoba menggabungkan variabel yang ada untuk membentuk matriks baru. Tapi silakan kita klik gabung satu. Vektor 2 matriks. Kita lihat angka 2, 4, dan 5 bergabung menjadi satu kolom, dan 2, 4, 5 terpisah menjadi 2 di baris pertama, 4 di baris kedua, dan 5 di baris ketiga dan kolom dan berada di kolom 1. Untuk lebih jelas kita juga bisa mendefinisikan matriks elemen per elemen. Kita coba mat 1 sama dengan 50, mat 1,2 100 dan mat 2,1 sama dengan 150, dan terakhir mat mat 2,2 sama dengan 400. Dan terlihat di sini mat 1,1 menyatakan indeks di 1 baris 1 kolom 1 berisikan 50. Di mat 1,2 mendefinisikan bahwa di baris 1 di kolom 2 jumlahnya adalah 100. Dan mat 2,1 menjelaskan indeks di baris 2 di kolom 1 sama dengan 150. Dan terakhir mat 2,2 menjelaskan bahwa 2 di baris 2 di kolom 2 jumlah nilainya adalah 400. Itu merupakan bagian dari bab 1 atau skalar, vektor, dan matriks. Baiklah, tadi saya sudah jelaskan bab pertama yaitu tentang skalar, vektor, dan matriks. Sekarang kita masuki bab kedua yaitu ukuran matriks. Dalam ukuran matriks kita mengenal comment size dan length. Size umumnya digunakan untuk matriks 2 dimensi, sementara length untuk vektor. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di MATLAB.
Baik, kita akan buka MATLAB. Kita lihat dulu vektor 2. Nah, kita lihat di sini vektor 2 memiliki vektor yang ukurannya 3x1. Lalu kita masukkan command length. Command length vektor 2, kita lihat 3 hasilnya. Panjang dari vektor 2 adalah 3. Lalu kita juga bisa melihat size dari vektor 2 yaitu 3x1 dengan rinciannya 3 baris 1 kolom. Nah, kita juga bisa lihat di contoh berikutnya yaitu matriks 2. Matriks kita masukkan matriks terlebih dahulu. Di sini kita lihat 3 matriks 2 memiliki size 3x3. Kita buktikan size matriks 2. Tiga kali 3. Jelas di sini size mengambil definisi jumlah baris dan jumlah kolom. Lalu kita lihat length dari matriks 2. Length matriks 2 3 karena menghitung dari barisnya itu 3. Nah, kita juga bisa menghitung jumlah elemen dari suatu matriks. Kita dapat menggunakan command prod. Nah, baiklah, kita lihat dulu prod. Gabung 1, kita gabung 1, kita lihat 12. Baiklah, kita untuk membuktikannya kita lihat dulu di gabung 1 yaitu 3 kali 4. Jumlah barisnya ada 3 dan kolomnya ada 4. Dan jumlah dari keseluruhan matriks ini adalah 12 elemen. Itulah penjelasan dari ukuran matriks. Dan untuk perbedaan length, size, fungsi length menghitungnya berdasarkan baris, sedangkan size menghitungnya dengan menghitung jumlah baris dengan kolom. Kalau prod mengalihkan jumlah baris dan kolom. Kita lihat seperti gabung 1, jumlah barisnya ada 3 dan 4 kolom. Jumlah keseluruhannya adalah 12. Sekian dari tentang sebab ukuran matriks. Baiklah, tadi kita telah mendengarkan sekaligus membahas tentang ukuran matriks. Sekarang kita masuk ke step 3 yaitu matriks khusus. Dalam hal ini matriks khusus memiliki 6 hal yang akan dibahas. Yang pertama, ones, zero, a, ren, n, dan huruf siku. Di mana 6 hal ini merupakan fungsi yang sangat baik digunakan dalam MATLAB untuk memudahkan pekerjaan kita. Baik, kita langsung saja ke MATLAB. Kita masuki fungsi pertama yaitu one. Ones 5 itu membuat matriks satuan, semua elemennya berisi angka 1 berukuran n kali n. Karena kita masuki angka 5 dalam n-nya, jadi jumlah elemen yang dalam di sini adalah 25 karena size-nya 5 kali 5. Sekarang kita masukkan ones 5,2. Terlihat semua angkanya, semua elemen berisi angka 1 dengan jumlah baris 5 dan kolom jumlahnya adalah 2 karena kita masukkan fungsi size nya 5,2 karena 5,2
5 merupakan baris, 2 merupakan kolom. Sekarang kita masuki fungsi yang kedua, zeros. Zeros 4. Kita lihat di sini zeros. Zeros dari kata zeros saja kita sudah tahu bahwa zeros merupakan angka 0. Dan kita membuat matriks 0, semua elemennya berisi angka 0 berukuran n kali n. 4 merupakan n yang dimaksudkan dalam hal ini. Sekarang kita membuat matriks zeros n kali n, yaitu 4,2. Nah, zeros 4,2 sini hasilnya adalah jumlah barisnya adalah 4 dan kolomnya adalah 2. Jadi di depan koma merupakan jumlah baris, di belakang koma adalah kolom. Sekarang kita masukin fungsi A3. A merupakan fungsi membuat matriks identitas berukuran n kali n. Semua elemen diagonal bernilai 1, sementara lainnya bernilai 0. Terlihat di sini diagonal dari A3, yaitu matriks 3 kali 3 adalah 1, 1, 1, dan selain diagonal dari matriks ini adalah 0. Sekarang kita masukkan fungsi ren. 5. Ren 5, kita membuat matriks berukuran 5 kali 5 dengan nilai dari angka 0 sampai dengan 1 dengan random terdistribusi. Di sini tidak, dalam ren ini semua bilangannya bernilai positif, tidak ada yang negatif. Sekarang kita masukkan ren m,n, yaitu 5,2. Dan terlihat di sini sama seperti A, ones, dan zero. Ren juga memiliki fungsi m kali n, yaitu jumlah angka di depan koma merupakan jumlah baris yang akan dibuat dalam matriknya. Sedangkan belakang koma adalah kolomnya. Sekarang kita masukkan ren n. Ren n. Ren n sama dengan 5, yang fungsinya adalah membuat matriks n kali n atau m kali n berisi bilangan random terdistribusi normal dengan mean sama dengan 0 dan varian sama dengan 1. Terlihat di sini ren n5 sama dengan 5 kali 5 dalam matriks, dan dalam hal ini terdapat bilangan negatif. Dan mean dalam ren n 5 kali 5 ini adalah 0. Sekarang kita masukkan ren m,n 5,3. Kita lihat di sini masih melakukan random terdistribusi normal dengan angka bulat positif dan angka bulat negatif. Kita lihat di sini variannya tetap 0 dan ada bilangan yang lebih dari 1, dan komen ini kerap kita gunakan untuk membangkitkan darah putih Gaussian. Sekarang kita masukkan terakhir matriks kosong, yaitu dinamakan dengan siku dan kosong. Matriks kosong atau dengan kata lain matriks 0,0 biasa digunakan untuk mendefinisikan variabel yang belum diketahui ukurannya. Kita tidak tahu ukurannya berapa, jadi kita matriks 0. Itulah tadi penjelasan dari tentang ukuran matriks. Sekarang saya akan serahkan pada rekan saya Jafar Azam yang akan memandu kalian dalam hal bab 4, 5, 6. Terima kasih. Lanjut sesi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya Nikola Alfiandi yang telah menjelaskan bab 1 sampai bab 3. Selanjutnya saya
Ja'far Asyuri Al-Azhar akan menjelaskan bab keempat, yaitu yang berjudul manipulasi indeks matriks. Jadi, dalam vektor maupun matriks, indeks digunakan untuk menunjukkan satu atau beberapa elemen dari vektor atau matriks. Indeks dituliskan dalam tanda kurung dengan pola umum sebagai berikut. Untuk vektor, nama vektor dalam kurung indeks, enter. Pada matriks, nama matriks, buka kurung, indeks baris, koma, indeks kolom. Kurung. Itu adalah bentuk umum dari vektor dan matriks dalam penentuan indeksnya. Langsung saja kita contohkan. Pertama kita buka MATLAB terlebih dahulu. Kita definisikan vektor ini, vektor underscore ini sama dengan buka kurung siku 1 kurung siku 1 spasi 3 spasi 5 spasi 7 spasi 9 tutup kurung koma, enter. Selanjutnya vektor itu sama dengan 9 titik koma 8 titik koma 7 titik koma 6 titik koma 5 tutup kurung siku titik koma, enter. Matriks sama dengan buka kurung siku 10 spasi 20 spasi 30 titik koma 40 spasi 50 spasi 60 titik koma 70 spasi 80 spasi 60 titik koma. Sebelumnya ditutup dulu, enter. Jadi kita mendefinisikan isi dari vektor ini, vektor itu, dan matriks. Mengapa kita menggunakan titik koma di belakangnya? Karena agar isi dari vektor ini, vektor itu, dan matriks tidak tampil. Jadi di sini kita membahas manipulasi indeks matriks. Nah, di sini untuk vektor elemen pertama diberi indeks sama dengan 1. Sementara dalam matriks, indeks menunjukkan nomor baris dan nomor kolom dari elemen yang ingin ditunjuk. Kita contohkan, misalkan kita ingin mengambil indeks pertama dari vektor ini, yaitu vektor ini, buka kurung 1 tutup kurung, enter. Jadi di sini kita contohnya mengambil indeks pertama dari vektor ini. Sedangkan untuk itu adalah vektor ini berisi baris satu baris 5 kolom. Nah, sedangkan untuk vektor itu berisi 5 baris 1 kolom. Nah, jika kita ingin mengambil indeks dari vektor itu, otomatis dia akan mengambil baris kedua. Kita contohkan vektor itu
vektor itu 2. Enter. Jadi otomatis mengambil baris kedua. Selanjutnya kita contohkan untuk matriks. Untuk matriks kita contohkan matriks baris buka kurung 1,2. Enter. Jadi ini mengambil baris pertama dan kolom kedua. Selanjutnya kita akan belajar tentang operator titik 2 pada manipulasi indeks matriks. Nah, jadi titik 2 berarti sampai dengan, kita contohkan, kita mengambil untuk vektor, itu vektor ini buka kurung 1.23 titik 2 3 tutup kurung, enter. Jadi kita mengambil kolom ke-1 sampai ke-3 dari vektor ini. Kita contohkan untuk matriks, yaitu matriks buka kurung 1.2 3 tutup kurung, enter. Nah, berarti kita mengambil baris pertama sampai kedua, lalu kolom kedua sampai ketiga pada matriks. Kita juga bisa mengambil seluruh elemen dari vektor dan seluruh elemen dari matriks dengan operator titik 2. Kita contohkan pada vektor ini buka kurung titik 2 tutup kurung, enter. Maka kita otomatis mengambil seluruh elemen yang berada pada vektor ini. Selanjutnya kita akan mencontohkan untuk mengambil seluruh elemen pada matriks buka kurung titik 2 titik 2 tutup kurung, enter. Maka kita secara otomatis mengambil seluruh baris dan seluruh kolom yang berada pada matriks. Nah, kita juga bisa mengambil seluruh elemen matriks pada baris atau kolom tertentu. Kita contohkan di sini, kita akan mengambil seluruh elemen di kolom kedua dan ketiga dari matriks. Jadi matriks buka kurung titik 2, 2 titik 2 3 tutup kurung, enter. Jadi secara otomatis kita akan mengambil seluruh elemen pada baris mengambil seluruh elemen pada kolom kedua dan kolom ketiga. Di sini juga kita bisa mengubah nilai elemen matriks yang telah ada. Kita contohkan di sini pada vektor ini. Kita buka dulu vektor ini, enter. Berisi 1, 3, 5, 7, 9. Kita akan mengubah indeks pertama dari vektor ini. Nah, kita untuk mengubahnya kita buat vektor ini 1 sama dengan 1 sama dengan 100, enter. Maka secara otomatis pada indeks pertama vektor ini
berubah menjadi 100. Kita juga bisa mengubah pada matriks. Kita contohkan di sini, kita buka dulu isi dari matriks tersebut. Matriks. Nah, kita akan mengubah elemen 1 indeks ke 1,2. Jadi kita buat matriks, buka kurung 1,2, tutup kurung, sama dengan 100. Enter. Jadi otomatis pada baris pertama kolom kedua akan berubah menjadi 100. Itulah tadi pada sebab manipulasi indeks matriks atau sebab keempat. Kita akan berlanjut pada sebab kelima. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sebab kelima, yaitu yang berjudul membuat deret. Deret bilangan merupakan hal yang kerap kita temui dalam pengolahan data, terutama berkaitan dengan plot data dan proses iterasi atau perhitungan berulang-ulang. Untuk bentuk umumnya, pada MATLAB, deret sama dengan nilai awal, titik 2, increment, titik 2 nilai akhir. Itu yang jika kita mendefinisikan increment. Sedangkan jika kita tidak mendefinisikan incrementnya, deret sama dengan nilai awal, titik 2 nilai akhir. Langsung saja kita contohkan pada MATLAB. Kita hapus terlebih dahulu. Deret 1 sama dengan satu titik 2 titik 2 10. Enter. Deret 2 1,2 10. Jadi di sini seperti yang telah saya jelaskan tadi, ada dua cara kita membuat deret, yaitu dengan kita membuat increment dan tidak membuat increment. Pada deret 1 kita membuat increment 2, jadi 1 sampai 10 dengan increment 2, maka hasilnya otomatis kelipatan dari 2, 1 ditambah 2 3, ditambah 2 5, ditambah 2 7, tambah 2 9. Kenapa 10 nya tidak ditampilkan? Karena batas akhirnya 10, dan jika ditambah 2 akan melebihi dari batas akhir yang telah kita tentukan. Sedangkan untuk deret 2 itu tidak kita definisikan incrementnya, maka secara otomatis increment yang dihasilkan dari definisi dari deret tersebut yaitu 1. Jadi 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, dan seterusnya sampai dengan 10. Itu untuk deret. Sekarang di dalam membuat deret ada dua buah lagi yang dapat kita buat pada MATLAB, yaitu clean space dan log space. Kita contohkan ini clean space, buka kurung 0, 10, 11, tutup kurung, enter. Jadi masuk dari 0, 10, 11. 0 itu kita definisikan sebagai A, 10 definisikan sebagai B, 11 sama dengan N. Jadi bisa dibilang 0 adalah titik awal atau A, 10 adalah titik akhir atau B, sedangkan N adalah panjang dari deret tersebut. Jadi 0 sampai 10 dengan panjangnya 11, dengan panjang atau banyaknya 11. Selanjutnya yaitu fungsi log space. Log space buka kurung 0,2, 10, tutup kurung, enter. Pada log space yaitu membuat vektor baris berisi n yang di sini bernilai 10
yang titik yang terpisah merata secara logaritmik antara 10 pangkat A di sini 0 dan 10 pangkat B di sini 2, yang biasanya digunakan untuk menghitung respons frekuensi suatu sistem. Nah, maksud dari di sini di sini 0,2,10 berarti itu adalah nilai logaritmik dari 10 pangkat 0 sampai dengan 10 pangkat 2 yang nilainya atau panjangnya sebanyak 10 buah, yang hasilnya bisa kita lihat pada layar laptop atau komputer ini. Itulah tadi pada subbab membuat deret. Jadi di sini kita ada tiga fungsi, yaitu deret, blind space, dan log space. Kita lanjut ke bab terakhir. Baik, kita lanjutkan tutorial MATLAB Matrix. Pada subbab terakhir ini atau yang ke-6 yang berjudul membentuk ulang matriks. Di sini kita akan mencoba atau mempelajari 4 fungsi, yaitu flip LR, liput, root 90, dan reset. Flip LR adalah menukar posisi elemen matriks A secara melintang yaitu sebelah kiri ditukar dengan sebelah kanan. Langsung saja kita contohkan. Kita buka MATLAB terlebih dahulu. Sebelum kita membuat fungsi flip LR, kita membuat dulu matriks A. Matriks A berisi 0, 1, 2, 3, titik koma, 4, spasi 5, spasi 6, spasi 7, enter, yang berisi 2 kali 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini kita coba fungsi flip L tadi, flip LR, buka kurung A, tutup kurung, enter. Di sini seperti pengertian flip LR, yaitu menukar posisi elemen matriks A secara melintang, yaitu sebelah kiri ditukar dengan sebelah kanan. Jadi otomatis yang 3 di sebelah kanan dipindah posisinya ke kiri, yang 1 dipindah juga, dan begitu juga semuanya. Jadi terbentuklah matriks 3, 2, 1, 0 pada baris pertama dan 7, 6, 5, 4 pada baris kedua. Selanjutnya kita coba untuk fungsi seliput. Seliput adalah menukar posisi elemen matriks A secara memujur. Menukar posisi elemen matriks A secara membujur. Kita coba contohkan pada matriks A yang telah kita buat tadi, liput A. Maka secara otomatis posisi elemen ditukar, sebelah atas ditukar ke bawah. Otomatis yang 0, 1, 2, 3 di baris pertama pindah ke baris ke bawah, dan baris ke bawah 4, 5, 6, 7 juga pindah ke atas. Selanjutnya fungsi ketiga, yaitu root 90. Root 90 adalah merotasi posisi elemen matriks A berlawanan arah jarum jam sejauh 90 derajat. Berlawanan arah jarum jam
sejauh 90 derajat. Derajat. Langsung saja kita contohkan untuk rod 90. Rod 90 A, enter. Maka secara otomatis akan merotasi elemen matriks A berlawanan arah jam sejauh 90 derajat. Dimulai dari indeks pertama akan diputar sejauh 90 derajat. Contohnya 0. Jadi dia otomatis akan ke bawah. Dan begitu juga pada elemen-elemen lainnya. Langsung saja kita ke fungsi terakhir, yaitu reset. Reset adalah menyusun ulang elemen matriks A menjadi berukuran yang sesuai kita inginkan. Sesuai yang kita inginkan. Langsung saja kita contohkan di sini. Reset A, 4,2. Enter. Maka secara otomatis matriks A akan kita susun ulang menjadi 4 baris 2 kolom yang dihitung indeksnya dari 1 di sini berarti 0, 2 di sini berarti 4, 3 di sini 1, dan seterusnya. Jadi otomatis indeks tersebut dari baris 1 dan kolom 1, 0 adalah indeks 1, 4 indeks 2, 1 indeks 3, dan seterusnya. Kita coba lagi membuat susun ulang matriks dengan menggunakan reset untuk membuat vektor. Kita contohkan reset A, 1,8. Enter. Di sini secara otomatis akan membuat matriks A berukuran 1 kali 8 seperti yang sebelumnya. Maka indeks pertama yaitu 0, di sini indeks 0, indeks kedua 4, dan seterusnya. Maka akan berturut-turut membuat matriks 1 kali 8 berdasarkan indeks 1 sampai terakhir. Itulah tadi fungsi-fungsi yang biasa digunakan dalam membentuk ulang matriks, yaitu fungsi flip LR, flipwood, rod 90, dan reset. Dengan berakhirnya dari skop 6 yang dijelaskan oleh Ja'far dan Azam, maka tutorial MATLAB tentang matriks telah selesai. Terima kasih telah menonton video tutorial kami. Saya Ja'far Nasruddin Al-Azam G1013043 dan rekan kerja saya Riko Alfandi G1A01304. Berterima kasih. Terima kasih kepada yang telah menonton video tutorial kami. Video tutorial ini kami ambil dari buku atau modul tutorial praktis belajar MATLAB yang disusun atau dibuat oleh Teguh Widiarsono MT.
Dan kami juga mempersembahkan video ini untuk para astos kami, Robi, Sugara, dan Eldorado. Arifin. Kami DJ Deko dan Jaf, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.